Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat, saya mengucapkan selamat tahun baru 1442 Hijriah. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Dan mudah-mudahan amal kebajikan kemarin diterima di sisi Allah dan kesalahan kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tapakan hari ini mudah-mudahan selalu dalam bimbingannya. Ada pertanyaan, apa sih hijrah? Hijrah menurut bahasa itu adalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu hijrah. Menurut istilah, hijrah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah menuju kota Yathrib atau yang kita kenal saat ini adalah Madinah. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hijrah dari Mekah menuju Madinah? Tentu semua itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang perlu kami sampaikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebenaran dan keyakinan agama yang diyakini oleh baginda Rasul dan pengikutnya amat susah di Mekah. Maka Allah memerintahkan, Muhammad, hijrahlah kamu ke kota Madinatul Munawwarah. Lantas ada pertanyaan lagi, kenapa ini dinamakan tahun baru Islam? Hijrah Rasul menandai tahun baru Islam. Ada buku kecil yang pernah saya baca, sebuah khulasoh, cerita ringkasan, bahwa mengalami perdebatan antara para sahabat-sahabat di saat menentukan kalender Islam itu harus dimulai dari apa? Dari kelahiran Nabi? Dari kenabian baginda Rasul? Atau dari yang lain? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, saat itu yang memenangkan perbincangan ini adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan 3 argumentasi. Beliau memaparkan bahwa memilih hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda kemenangan. Karena ada 3 hal. Yang pertama, di dalam hijrah ada sebuah keyakinan bahwa menjalankan perintah Allah itu dituntut sebuah keyakinan dan keimanan, sebuah kepercayaan. Hijrah mengandung itu. Tidak mungkin orang mau berpindah dari Mekah menuju ke Madinah, meninggalkan semua yang ia miliki, kehormatan, kedudukan, harta, keluarga, ia tinggalkan hanya karena menjalankan perintah Allah berubah hijrah. Berarti ada keyakinan. Alasan yang kedua, kata Sayyidina Ali, di dalam hijrah itu ada makna strategi, cara. Rasulullah ketika itu dikepung, tapi Rasulullah atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala santai. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala keluar. Para kafir Quraisy di saat itu kaget melihat Rasulullah bisa keluar. Setelah keluar, hanya beberapa yang menemani baginda Rasulullah. Dari Mekah ke Madinah arahnya dari selatan ke utara. Maka ia kepung di sisi utara. Hebatnya Rasulullah ketika itu strateginya dan caranya luar biasa. Tidak langsung menuju ke utara, tapi Rasulullah bergerilya. Dan itu dimaknai oleh Sayyidina Ali adalah strategi dan cara. Dan yang ketiga, makna hijrah bagi umat Islam supaya kita menang melihat kondisi di Madinah. Ketika itu di Madinah masih banyak kabilah-kabilah, banyak kelompok-kelompok. Sifatnya kelompok merasa saya paling hebat, antara satu dengan yang lain tidak menghormati. Tapi begitu dengar Al-Amin mau datang ke Madinah, ke kota Yathrib, apa yang dikata? Allah menggerakkan hati mereka menyambut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tola al badru alaina, dengan
memanggil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada, wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Pakai terbang. Marhaban ya nurul aini, marhaban jadal husaini. Menyambut dengan kegembiraan. Bersatu padu, membangun sebuah kelompok dan komitmen. Bergembira dengan kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Dari 3 poin ini yang diambil oleh Sayyidina Ali, sehingga ini menengarai kalender Islam yang bermakna kemenangan umat Islam. Jadi kalau kita ingin menang, maka ada 3 syarat. Kalau kita ingin berhasil, 3 syarat. Pertama, ada sebuah keyakinan. Yang kedua, harus ada strategi. Yang ketiga, kita tidak boleh bercerai-berai. Harus rukun, harus saling menjaga, dan harus saling menghormati. Dan Islam mempunyai komitmen bahwa tidak ada yang sempurna pada diri manusia. Al-insanu makhlukul khata' wa nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mempunyai guna dan manfaatnya. Wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.